Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tip, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, kali ini saya ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Pemulihan Pembelajaran. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, kita langsung kepada video selanjutnya. Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Pemulihan Pembelajaran. Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai opsi satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, kebijakan Kemendikbudristek terkait kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan masa pemulihan pembelajaran. Hal ini berdasarkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang belakangan ini menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Masa pandemik 2020 sampai dengan tahun 2021, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat atau KUR 2013 yang disederhanakan menjadi rujukan kurikulum bagi satuan pendidikan. Masa pandemik 2021 sampai dengan tahun 2022, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan penggunaan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka di sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Tahun 2024 menjadi penentu kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran. Tahapan implementasi kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum. Ada beberapa program yang nantinya akan mendukung implementasi kurikulum Merdeka, yakni adanya program sekolah penggerak dan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Pada program tersebut, Kemendikbudristek memberikan dukungan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Melalui dua kegiatan tersebut, didapatkan pengalaman yang baik dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sehingga menjadi praktik baik dan konten pembelajaran dari implementasi kurikulum Merdeka pada satuan pembelajaran SMK APK teridentifikasi dengan baik dan dapat menjadi pembelajaran bagi satuan pendidikan lainnya.
Dari dukungan tersebut akan mendapatkan calon satuan pendidikan yang terdata berminat dan akan memperoleh pendampingan pembelajaran untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, jalur mandiri, sehingga guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta aktor lainnya dapat mengadakan kegiatan berbagai praktik baik kurikulum merdeka dalam bentuk seminar maupun lokakarya secara mandiri. SPSMK yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka dapat saling memberikan praktik baik dan pembelajaran sehingga berbagi praktik baik sehingga terbentuk jaringan dukungan antar guru dan tenaga kependidikan untuk berbagai konten pembelajaran dan praktik baik kurikulum merdeka secara luas. Komunitas yang berkembang mendukung ekosistem yang siap menerapkan kurikulum merdeka secara nasional pada tahun 2024 yang secara masif. Adapun strategi implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Ada beberapa strategi implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri yang akan dijadikan tindak lanjut dari kebijakan Kemendikbudristek. Berikut merupakan strategi yang akan digunakan. Yang pertama, strategi root adopsi kurikulum merdeka secara bertahap. Pendekatan strategi ini adalah bagaimana memfasilitasi satuan pendidikan, mengenali kesiapannya sebagai dasar menentukan pilihan implementasi kurikulum merdeka, serta memberikan umpan balik berkala atau 3 bulanan untuk memetakan kebutuhan penyesuaian dukungan implementasi kurikulum merdeka dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kedua yaitu strategi menyediakan asesmen dan perangkat ajar. Pendekatan strategi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam menyediakan beragam pilihan, asesmen, dan perangkat ajar, bukti teks, modul ajar, contoh proyek contoh kurikulum dalam bentuk digital yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. Yang ketiga, strategi menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru. Pendekatan strategi yang juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berfungsi dalam melakukan pelatihan mandiri, kurikulum merdeka yang dapat diakses secara daring oleh guru dan tenaga kependidikan untuk memudahkan adopsi kurikulum merdeka disertai sumber belajar dalam bentuk video, podcast atau e-book dan bisa diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan. Dan yang berikutnya adalah strategi menyediakan narasumber kurikulum merdeka. Pendekatan strategi yang digunakan dalam menyediakan
narasumber kurikulum merdeka dari sekolah penggerak yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pembiasan bisa dilakukan dalam bentuk webinar atau pertemuan luring yang diadakan pemerintah daerah atau satuan pendidikan. Pertemuan luring bisa dilakukan dalam bentuk seminar tatap muka, karya maupun pertemuan lainnya yang dilakukan di daerah maupun di satuan pendidikan. Adapun yang kelima adalah strategi memfasilitasi pengembangan komunitas belajar. Komunitas belajar dibentuk oleh lulusan guru penggerak maupun diinisiasi pengawas sekolah sebagai wadah saling berbagi praktik baik adopsi kurikulum merdeka di internal satuan pendidikan maupun lintas satuan pendidikan. Strategi implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri yang diawali dengan pendekatan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dimaksud untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Harapan dari pendekatan ini adalah Kemendikbudristek dapat melihat sejauh mana kesiapan satuan pendidikan yang nantinya akan mengimplementasikan kurikulum merdeka ke depannya dan tidak memasakkan implementasi secara masif. Adapun pilihan implementasi kurikulum jalur mandiri itu ada 3. Pilihan implementasi kurikulum merdeka atau IKM yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan IKM yang mengukur bagaimana kesiapan guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Pada angket pendataan yang dikembangkan dan diisi oleh guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan, tidak ada pilihan yang paling benar. Semua akan menyesuaikan dengan kesiapan satuan pendidikan. Angket kesiapan memberikan pilihan yang paling sesuai terkait kesiapan satuan pendidikan, di mana semakin sesuai maka semakin efektif implementasi kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan di satuan pendidikan. Pilihan pertama adalah dari implementasi kurikulum jalur mandiri. Yang pertama adalah mandiri belajar. Pilihan yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan beberapa bagian dari dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Yang pilihan kedua yaitu mandiri berubah dari pilihan implementasi kurikulum jalur mandiri, yaitu mandiri berubah. Pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Dan pilihan ketiga adalah mandiri berbagi. Pilihan yang memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Yang berikutnya adalah platform Merdeka Mengajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek mengembangkan platform Merdeka Mengajar
yang merupakan platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk pendidikan dalam mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki fitur belajar, mengajar, dan berkarya. Platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dalam fitur mengajar atau fitur perangkat ajar yang dapat digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan diri. Saat ini tersedia lebih dari 2.000 referensi perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.